Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi medis kita. Hari ini kita akan menerjemahkan kompleksitas dari bab 8 buku Topical Diagnosis in Neurology menjadi sebuah peta visual yang sangat jelas. Fokus kita adalah membedah secara detail tentang anatomi, fisiologi, dan aspek klinis dari basal ganglia. Kita akan menyederhanakan teks medis yang padat ini menjadi konsep yang terstruktur dan jauh lebih mudah dicerna. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita pelajari lebih dalam. Agenda kita hari ini cukup padat tapi sangat menarik. Kita akan mulai dari memetakan anatomi dasar, meluruskan terminologi sistem motorik, menyelami sirkuit langsung dan tidak langsung, hingga akhirnya mengkaji patofisiologi Parkinson, serta balismus dan distonia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi dasar basal ganglia. Langkah pertama untuk benar-benar memahami basal ganglia adalah dengan mengetahui persis di mana mereka berada, bukan? Bayangkan kita sedang memetakan struktur yang tersembunyi jauh di dalam substansia alba atau materi putih dari telencephalon. Kalau kita memotong bagian hemisfer otak secara koronal, basal ganglia ini pada dasarnya terlihat sebagai kumpulan nukleus yang secara embriologis berasal dari eminensia ganglionik. Ada 3 pemain utama yang harus Anda ingat di sini. Nukleus caudatus yang posisinya di bagian atas dekat ventrikel, lalu putamen yang berada di sisi luar, dan tepat di sebelah dalamnya terdapat globus pallidus. Ketiga struktur inilah yang menjadi fondasi utama sistem kontrol motorik kita. Sekarang, coba perhatikan batas-batas anatomisnya. Ada sebuah pita putih tebal yang membelah nukleus caudatus dan putamen. Itu adalah kapsula interna. Buat para klinisi, ini adalah semacam marka jalan atau landmark spasial yang sangat krusial. Kapsula interna ini ibarat jalan tol utama untuk serat saraf piramidal, dan posisinya yang strategis tepat membelah struktur basal ganglia seringkali menjadi kunci utama dalam melokalisasi lesi pada pemeriksaan pencitraan otak. Nah, poin ini sangat krusial. Jangan sampai kita salah menyebutkan pengelompokan struktur ini, terutama saat ujian klinis ya. Istilah-istilah ini memang sering membuat bingung. Mari kita perjelas sama-sama. Nukleus lentiformis atau inti berbentuk lensa itu merujuk pada gabungan antara putamen dan globus pallidus, sedangkan striatum adalah gabungan dari nukleus caudatus dan putamen. Kenapa disebut striatum? Karena serat-serat saraf yang menghubungkan keduanya melintasi kapsula interna sehingga memberikan tampilan yang bergaris-garis atau striated. Sangat sederhana kan kalau kita memecahnya seperti ini? Kita lanjut ke bagian 2, terminologi dan sistem motorik. Bicara soal bagaimana kerangka anatomis tadi mengatur gerakan tubuh kita dengan bekerja sama secara erat bersama korteks serebral, ada satu miskonsepsi besar di bidang medis yang perlu segera kita luruskan. Selama bertahun-tahun, buku teks memisahkan sistem piramidal dari sistem ekstrapiramidal. Sistem piramidal dianggap sebagai jalur langsung, sementara basal ganglia seolah-olah diasingkan sebagai sesuatu yang bekerja secara terpisah di luar sistem itu. Faktanya, istilah sistem ekstrapiramidal itu kini sudah usang. Sumber referensi kita secara tegas menyatakan bahwa korteks motorik dan basal ganglia merupakan bagian dari satu sistem motorik terpadu yang sama sekali tidak bisa dipisahkan. Mereka terhubung erat, baik secara struktural maupun fungsional. Jadi mulai sekarang, lupakan mitos sistem ganda tersebut, oke? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagian 3, sirkuit langsung dan tidak langsung. Dengan anatomi dan terminologi dasar yang sudah mantap, mari kita bersiap untuk bertransisi dari sekedar melihat struktur statis menjadi neurofisiologi yang sangat dinamis. Disinilah basal ganglia bekerja layaknya pusat pengatur lalu lintas pergerakan kita. Coba pikirkan basal ganglia ini sebagai mekanisme kontrol servo yang sangat kompleks. Konsep utamanya adalah keseimbangan antara dua jalur. Pertama, jalur langsung, yang pada dasarnya adalah lampu hijau atau excitatory, jalur yang memberikan izin bagi kita untuk bergerak. Dan yang kedua, jalur tidak langsung, yang bertindak sebagai lampu merah atau inhibitori. Tugasnya menekan atau mengerem gerakan yang tidak kita inginkan. Mari kita telusuri tarian sirkuit yang luar biasa ini. Korteks akan mengirimkan sinyal ke striatum. Dari situ, jalur langsung akan langsung meluncur turun ke globus pallidus internal atau JPI menggunakan neuron GABAergic, yang pada akhirnya melepaskan talamus dari remnya dan memungkinkan korteks untuk memerintahkan gerakan. Tapi, jalur tidak langsung mengambil rute memutar nih. Dia berjalan melalui globus pallidus eksternal atau JPE dan terus ke nukleus subthalamikus. Rute memutar ini pada akhirnya malah menguatkan rem pada talamus, yang artinya menghentikan sinyal menuju korteks. Jadi, sebagai ringkasan fungsional dari mekanisme tadi, hasil akhir dari jalur langsung itu bersifat eksitatori yang memfasilitasi gerakan. Sementara hasil akhir dari jalur tidak langsung adalah inhibitori.
Kedua jalur ini bersaing secara terus-menerus dan sehat menggunakan neurotransmitter utama. Glutamat berfungsi untuk menggas dan GABA berfungsi untuk mengerem. Lalu, siapa yang menjadi konduktor dari orkestra yang rumit ini? Jawabannya adalah proyeksi dopaminergik dari substansia nigra. Dia yang terus-menerus memodulasi keseimbangan yang sangat halus ini agar gerakan kita tepat mulus dan tepat. Kita bertransisi ke bagian 4, patofisiologi penyakit Parkinson. Nah, pertanyaannya, apa jadinya ketika sistem pengatur lalu lintas yang rapuh ini mengalami kegagalan? Mari kita bertransisi dari fisiologi normal ke ranah patologi. Saya ingin Anda berpikir sejenak berdasarkan sirkuit yang baru saja kita pelajari. Ingat bahwa dopamin dari substansia nigra itu ibarat pelumas yang menjaga keseimbangan antara jalur lampu merah dan lampu hijau. Coba bayangkan, apa yang bakal terjadi pada keluaran motorik seorang pasien jika neuron-neuron penghasil dopamin ini secara perlahan mati? Inilah efek dominonya, langkah demi langkah. Saat tubuh kehilangan dopamin, aktivitas GABAergik dari striatum langsung meningkat secara drastis. Hal ini memicu sirkuit tidak langsung, si jalur lampu merah tadi menjadi hiperaktif. Nukleus subthalamikus jadi bekerja terlalu keras, menyebabkan hambatan atau inhibisi ekstrim pada talamus. Karena talamus terkunci total, korteks motorik tidak mendapatkan aktivasi yang cukup. Hasil akhir dari rentetan hambatan ini munculnya trias klinis klasik dari penyakit Parkinson, rigiditas atau kekakuan otot, akinesia alias kesulitan memulai gerakan, dan tremor. Sungguh sebuah penjelasan patofisiologi yang sangat logis dari buku teks kita ini. Kalau kita melihat ke tingkat mikroskopis, tepat di neuron mesensefalik dopaminergik yang terkena dampak, kita akan menemukan jejak penyebabnya. Temuan neuropatologis yang khas pada Parkinson adalah adanya badan inklusi intrasiplasma yang kita sebut sebagai badan Lewy. Nah, komponen utama dari badan inklusi ini adalah agregasi protein yang melipat secara salah, yaitu protein alfa-sinuklein. Penumpukan racun inilah yang pada akhirnya membunuh neuron dan menghentikan aliran dopamin ke otak. Dan akhirnya bagian 5, balismus dan distonia. Penyakit Parkinson itu bukan satu-satunya konsekuensi dari disfungsi basal ganglia. Mari kita beralih ke sindrom klinis lainnya. Dalam gambaran pencitraan otak untuk kasus tertentu, kita terkadang bisa melihat adanya area infark kecil yang terisolasi persis di nukleus subthalamikus. Ingat nukleus subthalamikus dari diagram sirkuit kita tadi kan? Dia adalah bagian utama dari jalur tidak langsung, si pusat lampu merah. Karena lesi atau kerusakan ini menghancurkan pusat remnya, pasien secara akut akan mengalami gerakan melempar atau mengayun yang tidak terkendali pada lengan dan kaki di sisi tubuh yang berlawanan. Sindrom inilah yang disebut hemibalismus. Sangat masuk akal jika kita memahami sirkuitnya. Berbeda dengan gerakan melempar pada balismus, kita juga punya kondisi yang namanya distonia. Distonia adalah kegagalan kontrol tonus otot oleh basal ganglia yang menghasilkan kontraksi otot yang terus-menerus di luar kesadaran. Pasien bisa sampai terkunci dalam postur yang memutar atau posisi tubuh yang aneh. Menariknya, dan cukup tragis, gejala ini seringkali memburuk secara signifikan saat pasien mengalami stres mental atau bahkan sekedar mencoba berkonsentrasi pada sesuatu. Tapi ajaibnya, gejala ini biasanya mereda saat mereka tertidur. Saat kita merangkum eksplorasi yang luar biasa ini, ada satu kutipan dari sumber neuroanatomi kita yang merangkum semuanya dengan sangat sempurna. Tujuan utama dari sekumpulan inti sel di dasar otak kita ini, basal ganglia, adalah untuk mengintegrasikan berbagai impuls sensorik dan motorik. Mereka itu secara aktif membandingkan rencana motorik dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada tubuh kita, memodifikasi dan memperhalus gerakan secara terus-menerus melalui mekanisme kontrol servo ini. Sesi pembahasan kita kali ini semoga membekali Anda dengan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang sirkuit basal ganglia. Tapi sebelum kita selesai, mari kita renungkan pikiran yang memprovokasi ini. Mengetahui bahwa Parkinson itu disebabkan oleh hiperaktivitas jalur penghambat dari nukleus subthalamikus, terobosan medis modern seperti stimulasi otak dalam atau DBS justru menanamkan elektroda persis pada nukleus tersebut. Pertanyaannya, bagaimana secara tepat sengatan listrik kecil itu bisa memblokir sirkuit lampu merah dan mengembalikan kebebasan bergerak bagi ribuan pasien? Itulah keajaiban nyata dari aplikasi bedah saraf yang berasal dari neuroanatomi murni. Terima kasih sudah bergabung dalam sesi pembahasan ini. Teruslah penasaran dengan sirkuit ajaib di dalam otak Anda, dan sampai jumpa.